kembali lagi bersama Mama Perabotan Milenial. Hari ini aku mau nge-review robot vakum lagi. Ya kan, tapi ini beda. Ini tuh dari Yidi. Aku udah pernah review Yidi sebelumnya, tapi itu yang Yidi Mop Station, ya kan? Itu yang lebih fokusnya tuh ke ngepel gitu. Kalau yang sekarang itu namanya Yidi Vac Station. Ya, jadi bedanya apa? Kalau yang mop itu kan lebih fokus ke ngepel. Kalau yang ini dia itu lebih fokus ke debu keringnya. Jadi debu keringnya tuh bakalan disedot masuk ke dalam tabung ini. Yang kalian lihat ada tabung ini masuk ke sini dia. Jadi kamu tuh buang sampahnya tuh cuma sebulan sekali gitu. Jadi kamu nggak perlu kan biasa kalau misal kita pakai robot vakum yang biasa, yang bulat biasa itu kan kita kayak buang ininya lagi kan, buang si tangki debunya manual kan. Nah kalau ini dia itu yang jadi robot vac station, namanya tuh vac station. Dia itu bakalan nyedot debu-debu kering itu ke dalam gentong ke sini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ini aku spill dulu harganya. Itu di toko ijo dia tuh dibanderol di harga 8.900.000, tapi ada special price dan diskon dan ini itu dan segala macam. Harganya menjadi 6.490 nih di toko ijo ya. Jadi 6.490. Bedanya apa sama Yidi Mop Station? Kalian boleh cek juga reviewku Yidi Mop Station di video-videoku, nanti mungkin dikasih di sini atau di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Nanti aku kasih card untuk ke Yidi Mop Stationnya kayak gitu. Secara fisik masih sama Yidi yang lain ya. Dia ada tangki debunya di sebelah sini. Nih bisa dicopot pasang, terus sudah pakai HEPA filter juga. Ini sudah kotor ya BTW guys, karena sudah tak pakai. Beras ini buat bersihin si tangki debunya. Kalau misal ada kotor-kotor setelah kalian pakai segala macam bisa dibersihin, disikat-sikat. Ada ini tangki air pel di bagian bawah. Yang membedakan cuman si gentong ini ya. Si gentong ini tuh buat nampung debu-debu di dalam sini, disedot masuk ke gentong ini kayak gitu. Nah caranya gimana buka gentongnya tuh tinggal dipencet aja kayak gini. Nah dia bakalan kebuka kayak gini guys. Ini kayak gini. Tuh debunya itu nanti dimasukin di sini. Kainnya ini itu tuh lama banget penuhnya, perlu gantinya tuh sebulan sekali aja cukup kayak gitu. Ini BTW kalau nggak salah di kotaknya tuh ada dibawain satu lagi atau ada 3 lagi gitu kalau nggak salah. Untuk kain pelnya juga dia bawain beberapa. Oke, habis itu setelah ini kita bakalan seperti biasa ambil kotoran, kita ambil crumbles, terus kita lihat gimana cara kerjanya si Yidi Vac Station ini, oke? Cap. Biskuit, crumbles, segala macam. Sekalian aku isi dulu ya, ini tangki air pelnya ya. Nih aku isi dulu, ngisinya tuh di bagian sini guys. Nah kayak gitu tinggal diisi. Oke, aku ngisi dulu ya. Oke guys, ini sudah tak isi pakai air. Kain pelnya di belakang sini. Terus mopping plate has been installed. Nah, udah. Dia sudah terdeteksi kalau mopping plate-nya itu sudah dipasang. Seperti biasa, kamu tinggal connect dulu ke WiFi, ya kan? Setelah di-connect ke WiFi, sebenarnya bisa manual dipencet dari sini, atau kalian bisa pakai aplikasi Yidi, ya. Masih sama aplikasinya kayak yang waktu lalu, Yidi Mop Station juga pakai ini, Yidi Hybrid juga pakai ini. Ini aplikasi Yidi, dibuka. Habis itu bisa diatur water flow level, misal nih yang rendah. Water flow level has been switched. Nih. Water flow level has been switched. Ini ada vacuum power. Terus ini kamu bisa pilih mopping only, sama diingetin kapan kamu ganti pel-pelan. Terus habis itu penjadwalan. Kamu bisa add penjadwalan di sini. Terus habis itu tiap hari apa, everyday, Monday to Friday, weekend atau custom bisa. Voice report ini bisa buat pilih bahasa. Volumenya bisa digede-kecilin juga. Terus ada cleaning preference. Nah ini continuous cleaning. Ini yang tadi yang pertama, yang kamu bisa terus-terusan bersihin. Ketika baterainya penuh langsung otomatis bersihin lagi, baterai penuh bersihin lagi, baterai penuh bersihin lagi. Ini yang do not disturb, speakernya off, yang nggak ada cewek ngomong itu.
Terus auto boost suction, waktu di karpet dia otomatis nyedot ke yang paling kenceng. Sama auto empty. Auto empty ini waktu dia pulang ke gentong, dia otomatis ngosongin tangki debu yang di dalam situ, dipindah ke gentong ini. Tapi kalau misal kalian tuh mau yang lebih hemat listrik ya, mendingan ini dimatiin kayak gitu. Karena kan ini lumayan waktu penyedotan itu kalau nggak salah tuh 1000 watt kalau nggak salah ya. Sama satu lagi dia sudah ada mapping mode guys. Jadi dia bakalan menghafalkan area yang dia sudah pernah bersihkan di ruangan ini, di lantai ini gitu ya. Tapi kalau misalnya beda lantai, otomatis kamu harus mapping ulang kayak gitu. Ini syutingnya di rumah baru ya guys ya. Nah jadi ini tuh tadi belum mapping karena ini tuh tadi habis dari rumah lamaku, terus sekarang baru tak bawa ke rumah baru. Ini perdana syuting YouTube di rumah baru. Jadi kalau misalnya ada suara-suara lain yang masuk, harap maklum ya Ci ya, karena rumahnya masih baru, masih direnov, banyak tukang, banyak suara-suara babi bu kayak gitu ya. Ini buat mappingnya di sini, kamu bisa langsung mapping, langsung ikuti next, terus langsung start. Nah ini dia langsung mulai mapping, dia bakal langsung jalan dan ini tuh dia bakalan nyedot plus ngepel secara bersamaan ya. Lo copot! Berarti nggak rapet masangnya. Pulang, kamu pulang, sini. Nah. Oke, kita tunggu sampai dia, ini kan dia lagi mapping ya kan, sampai dia ke arah si kotoranku ini ya. Nih ya, kita lihat. Karena dia tahu di sini sudah ada tembok. Nah, dia nggak nabrak. Nah. Terus untuk area covernya, jadi area yang dia bisa cover segede apa itu sampai 2000 square feet, itu 185 meter persegi guys ya. Support sama Google Home, dia sudah support Alexa ya, jadi dia bisa pakai Alexa juga. Terus dia sudah ada anti nyungsep dan anti gelondong seperti robot-robot Didi pada umumnya ya. Jadi robot Didi yang termurah pun itu sudah anti nyungsep dan anti gelondong, begitu pula dengan yang ini. Bisa mendeteksi adanya karpet, adanya halangan-halangan segala macam. Sejujurnya ya, kalau aku boleh jujur, minusnya robot vakum itu adalah di saat kayak gini nih, kayak misal nih kamu butuh bersihin area ini aja gitu ya. Itu rada lama karena memang dia itu muter-muter gitu. Beda dengan kalau misalnya kita pakai pel-pelan yang di tangan, yang handheld, itu beda karena kita bisa fokus gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai robot, itu kita lebih ke general cleaning ya, tiap hari harus bersihin seluruh ruangan kayak gitu. Itu lebih enak pakai robot. Karena apa? Karena kita nggak perlu capek-capek, kita tinggal diem aja, dia sudah bisa ngepel dan dia bisa nyapu sendiri kayak gitu. Ini habis ini kalian bakalan lihat gimana dia nyedot debu yang tadi dia sudah sedot ke gentong ini. Iya, oke, dikit lagi. Starting charging. Please remove the cleaning cloth. Selesai. Nih lihat nih di sini nih. Nih guys, kelihatan nggak? Debunya banyak, rambut sama bulu bigang kentang. Nah ini cara masuknya pun gampang nih, kalian tinggal lihat tanda panahnya nih kan, ada tanda panah biru. Ini tak balikin lagi ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau menurutku plusnya adalah dimana kita itu nggak perlu mengoperasikan alat ya. Jadi kita meskipun kita lagi di luar, kita lagi di kantor atau di mana, kita misalnya nih aku mau pulang kerja, rumahku sudah sudah bersih, sudah dipel, kamu tinggal klik dari handphone. Jadi kamu nggak perlu mengoperasikan gitu, kamu tinggal leyeh-leyeh aja gitu. Tapi minusnya juga adalah ini kalau nggak salah gentongnya ini tuh lumayan
tinggi wattnya itu sebentar aku cek ya. Kalau nggak salah tuh 1000. Aku pernah baca 1000, cuman aku lupa. Udah gitu, kalau misal kalian itu ada noda-noda yang kayak kecap atau yang apa namanya, misalnya kayak Indomie kuah misalnya tumpah gitu ya, itu dia nggak bisa bersihin. Jadi kayak kurang efisien lah bersihinnya kayak gitu, karena dia sistemnya itu pakai pel-pelan yang nyeret gitu. Jadi dia itu lebih ke general cleaning, bukan seperti wet dry vacuum kayak gitu. Minusnya cuma di situ aja sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk bulu-bulu kayak bulu hewan peliharaan lah, terus kayak crumbles misalnya cookies jatuh yang kering-kering gitu, bisa banget dibersihin pakai ini ya. Dia bisa schedule cleaning juga. Jadi misalnya kalian itu mau apa namanya dijadwalkan setiap hari apa, bisa ya, kalian tinggal atur semuanya. Dan plusnya lagi di Yidi ini adalah aku paling sukanya adalah aplikasinya tuh nggak lemot guys. Jadi kadang tuh kan ada robot yang aplikasinya sama dianya itu connect-nya tuh susah dan lama. Apalagi kalau misal kayak gini nih udah diem berhari-hari, terus habis itu misal kalian mau on lagi gitu ya, itu kadang-kadang ada beberapa brand robot tuh yang susah connect-nya tuh, kayak begitu dia mati dinyalain nggak connect lagi. Sama ada satu lagi guys, minusnya adalah kalau misalnya kalian tuh pakai robot vakum yang bulat kayak gini, itu biasanya tidak disarankan pakai obat pel yang AIUEO, yang kayak misalnya yang seperti yang kalian pakai biasanya tuh nggak boleh. Karena apa? Karena obat pel yang biasa kalian pakai pada umumnya yang kalian beli di supermarket itu bisa menimbulkan kerak, which is keraknya tuh nanti bisa bikin saluran tangki pelnya tuh kesumbat. Kalau aku ya biasanya tuh bisa pakai Dr. Soap, yang merek Dr. Soap itu paling aman lah buat untuk perobot-robotan kayak gini gitu. Tadi ada yang ketinggalan satu, dimana kamu itu di aplikasinya Yidi itu kamu bisa mengatur mopping preference-nya. Jadi kamu tuh bisa mopping only. Kalau misal kamu tuh nggak mau nyedot, misal kamu rasa oh ini sedotannya sudah cukup, jadi kamu mau pilih mopping only, itu bisa di sini. Kamu bisa on off kan mopping only. Jadi when enabled, robot will turn off vacuuming when mopping the floor. Jadi dia nggak bakalan nyedot, dia cuman ngepel aja, itu bisa kayak gitu. Kalau misalnya aku disuruh milih antara yang ini, yang Yidi Vac Station atau yang Mop Station, sejujurnya aku masih milih yang Mop Station. Kenapa? Karena yang Mop Station itu ngepelnya lebih bersih, karena dia tuh pakai sistem yang begini-begini, yang pel-pelannya muter ya. Itu kalau misalnya kalian mau taruh ini, itu mungkin lebih ke area yang seperti kamar, area yang kering, yang kayak kamar atau misal kamar anak atau misal di lantai 2 kayak gitu. Kalau ini ditaruh di area yang selantai sama dapur sama kitchen, sepertinya menurutku kurang cocok aja gitu, karena kalau di dapur itu kan lebih ke heavy duty gitu ya gitu. Tapi kalau si Yidi Mop Station yang pel-pelannya bisa muter itu masih cocok kamu taruh di lantai yang sama kitchen, itu oke banget karena dia ngepelnya itu lebih heavy duty dibandingin yang Vac Station kayak gitu. So if you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Milenial bukan?